Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu gitu di weekendnya untuk bergabung dengan kami di webinar Edukasi Sensitif hari ini. Nah, saya yakin kita semua sangat antusias nih untuk belajar bersama tentang topik yang sangat menarik dan relevan nih, terutama bagi moms gitu kan yang mungkin mau memulai bisnis atau sudah memiliki bisnis atau sudah jadi entrepreneur gitu kan. Ini pas banget nih buat ibu-ibu semua. Nah, webinar edukasi sensitif kali ini diselenggarakan oleh Sinatif yang bekerja sama dengan Smoke Beauty Bar. Nah, sebelum kita mulai izinkan saya ini mengingatkan buat pastikan nih ibu bapak dalam kondisi yang terbaik, koneksi internetnya stabil gitu kan. Ada catatannya juga, ada snack-snacknya biar bisa enjoy dalam menikmati webinar edukasi dari pagi ini dan pastikan gunakan kolom chatnya karena nanti kita ada sesi tanya jawab via chat juga. Ya mungkin ada pertanyaan juga nih dari saya atau dari narasumbernya dan ingat tadi udah mungkin di posternya udah dibaca ada 3 kesempatan voucher menarik nih yang akan kita bagikan di hari ini. Pastikan Bapak Ibu semua aktif dalam webinar edukasi ini. Nah, ini udah pada absen nih. Absen ada dari Surabaya, ada Ibu Arda dari Bandung, Ibu Arda dari Semarang, ada Ibu Rizky dari Bekasi. Jadi luar biasa nih. Jadi dari Jawa Barat ada, Jawa Tengah ada, Jawa Timur ada. Nih, saya juga dari Banten loh. Ini udah luar biasa nih. Satu Pulau Jawa ada semua nih. Mungkin setelah ini ada juga mungkin Bapak Ibu semua yang dari, wah ada yang dari Bogor juga, kayak gitu kan. Jadi ini acaranya sudah sangat mengindonesia sih. Biasanya juga ada yang dari Kalimantan, ada dari Papua gitu. Kita tunggu teman-teman yang lainnya. Oke, nah sebelum kita masuk ke inti acaranya, kita boleh perkenalan dulu nih sama pembicara kali ini. Saya akan membacakan profil singkatnya. Nah, pembicara kali ini adalah benar-benar wanita yang sangat luar biasa. Dia seorang ibu, seorang pengusaha yang sukses yang telah menciptakan jejak dunia bisnis di bidang kecantikan. Nah, beliau adalah founder dari Smoke Beauty Bar, sebuah brand kecantikan yang dikenal dengan produk yang layanannya inovatif dalam perawatan rambut, kuku, serta waxing. Nah, dengan ketekunan dan semangatnya, beliau telah menciptakan bisnis yang berfokus pada kualitasan dan kepuasan pelanggan dan berhasil membangun Smoke Beauty berkembang hingga memiliki belasan cabang luar biasa dan ada satu juga ternyata yang di luar negeri di Bangkok luar biasa. Nah, tidak hanya sebagai pengusaha nih, bukan juga sebagai ibu yang berdedikasi dalam mendidik anak-anaknya dan membuktikan bahwa dengan strategi yang tepat bahwa wanita bisa sukses dalam perannya sebagai ibu maupun sebagai pebisnis. Oke, hari ini kita kasih kesempatan dengan kita kasih aplaus yang meriah untuk pembicara kali ini dengan Ibu Rani Kiswanto. Silakan Ibu Bapak berikan tepuk tangan secara digitalnya. Halo Ibu Rani. Terima kasih banyak. Selamat pagi semuanya. Mas Hafiz, selamat pagi. Oke, luar biasa nih Ibu Rani Halo lagi di mana nih Kak Bu Rani nih? Devina. Aku kebetulan lagi quality time sama suami di Lembang karena anak aku Oh, lagi field trip, educational trip ke Jogja, ke Universitas UGM dianya. oke, luar Ya, biasa juga. Jadi punya mudah-mudahan me time sinyalnya, juga nih Sam. iya, mudah-mudahan sinyalnya lancar ya ini ya. Jelas gak? Oke. Suara sih jelas tapi paling tadi ada delay-delay sedikit aja sih, tapi cukup Iya, oke. iya, iya. Ya. Oke, nah pada kali ini Oke. kita akan membicarakan ini nih Bu Rani, strategi ibu cerdas mengelola bisnis dan pendidikan anak nih. Udah siap sharing-sharing Mm-mm. mungkin Bu Rani? Siap dong, siap banget. Pokoknya Oh, sharing-sharing ilmu, berbagi berbagi ilmu kehidupan, pokoknya nggak pernah capek aku. oke, siap, siap, siap. Nah, mungkin sebelum ke topik yang berat-berat dulu nih, kita mau dulu seperti peribahasa atau kata-kata sayang. Nah, mungkin sekarang kita mau kenalan dulu nih dengan Ibu Rani, kesehariannya apa sih Bu? Gitu. Ini kan udah dibilang, wah, jadi ibu rumah tangga juga. Iya, bisnisnya di mana-mana juga. Boleh Ya, diceritain mungkin kesehariannya seperti apa Bu Rani? ya, oke. Aku mungkin ada yang udah eh, tadi dikenalin juga sama Mas Hafiz gitu. Aku owner dari salon kecantikan. Eh, Mau koreksi dikit nih Mas Hafiz, Iya, jangan apa? bilang smoke, tapi smooch. Oh, smooch. Oke, Iya. kalau smoke rokok ya gini, salah ya. Smooch. Oke, Oke, saya, nggak saya boleh kurang salah oke. lagi ya. Oke, Ya, jadi smooch. Ya. Smooch Beauty Bar, ya totalnya ada 14 cabang. Sebetulnya itu up and down juga. Jadi Hmm. di sini nanti aku bisa sharing sih up and down-nya seperti apa. Karena waktu pandemi kemarin, karena kita jasa kecantikan yang eh, skin to skin service gitu ya. Jadi Hmm. akhirnya kalau ada pandemi kan ke impact banget ya penjualannya sama salesnya gitu. Nah,
total 14 cabang ini aku mengelolanya semuanya awal-awal mungkin baru waktu satu cabang dua cabang aku masih standby di cabang yang bersangkutan gitu karena udah 14 mungkin kalau orang konvensional pasti kayak mama aku bilangnya kok kamu nggak nungguin usaha kamu sih gitu ya gitu tapi terima kasih Kak Arda ada 14 iya ada 14 terus em, si sekarang sih ya jadinya aku membuild tim manajemen yang bisa membantu aku untuk menghandle semua 14 cabang ini, di mana akunya nggak harus berada di setiap tempat itu gitu ya. Maksudnya akunya monitor dari rumah, tapi tetaplah visit-visit gitu ya. Jadi aktivitas aku ya kayak gitu, meetingnya sekarang udah dimudahkan dengan digital seperti si Notif Betul. juga kan kursusnya digital ya Ya. online gitu ya. Meeting aku juga banyak kan online sama si tim manajemen aku, sama seluruh cabang satu persatu, eksklusif meeting gitu. Jadi seminggu tuh bisa 3 sampai 4 kali meeting. Kalau anak kebetulan sudah usia remaja, kelas 3 SMP, jadi udah nggak banyak lagi aktivitas yang sama dia gitu. Tapi paling weekend aja gitu ya. Kalau hari-hari biasa dari Senin sampai Jumat sendiri dia udah aktif banget dengan berbagai kegiatan, les, macem-macem les apa em, belum kenal si Notif dari sebelumnya sih, jadi belum masuk nih, tapi akan ya. Coba kita mau kemarin lagi nanya-nanya. Terus apa lesnya les musik, les gambar gitu. Pokoknya hal-hal yang di luar daripada akademis pelajaran, aku support banget ya untuk taekwondo juga. Tapi semuanya udah dia bener-bener sendiri. Aku nggak terlalu banyak dampingin, paling Hmm. sesekali aja. Sama ya sebagai istri ya nemenin suami kalau ada kerjaan atau apa. Sama olahraga. Banyak kan olahraga Super. sekarang jadinya karena sudah menginjak usia 40 tahun. Aku bukan yang start olahraga dari muda, dari 30-an aku baru mulai olahraga, rajin. Itu ya nge-gym, terus kemudian kebetulan ngajar pole dance juga. Jadi pole dance salah satu olahraga aku juga. Sama terkadang suka lari dan yoga. Gitu sih aktivitas aku itu. Oke, luar biasa banget. Nah, ini dengan aktivitas yang sangat padat juga masih sempat-sempat juga olahraga segala macam. Nah, jadi kalau tadi dari spilling juga sebenarnya saya pengen nanya sebenarnya ke Ibu Bapak usianya Bu Rani berapa nih kira-kira? Nah, dari spilling tadi saya udah 40 tahun nih. Udah Ibu Bapak, dikasih tahu ya, Ibu sorry. Bapak percaya nggak nih usianya 40 tahun itu kelihatannya seperti usia berapa nih kalau Ibu Bapak lihat nih. Kalau saya juga tahu, 40 tahun ya. Masa sih gitu kan. Oh, kirain masih 35 katanya. Oke, jadi memang tidak terlihat gitu. Bro, ada Makasih. yang bilang masih seperti 29, Bu. Waduh, Luar biasa. 29, alhamdulillah ya. Anaknya kelas 3 SMP Produktif. ternyata luar biasa. Oke, oke. Nah, mungkin sekarang Iya. kita lanjut ke awal mulanya mungkin membangun bisnis gitu kan. Mungkin banyak orang tua di Ya. sana atau moms di sana Mm-mm. pengen juga mungkin membangun bisnis gitu. Tapi ada orang yang mungkin dari awal emang, wah dari mungkin lulus kuliah atau apa, saya pengen bangun bisnis nih gitu kan. Ada juga yang, oh saya mau berkarir Ya. dulu nih, baru nanti suatu saat membangun bisnis. Nah kalau Bu Rani sendiri tipikal yang apakah dulunya bekerja kantoran, lalu membangun bisnis, atau dari awal emang udah kepikiran untuk bangun bisnis nih? Nggak kepikiran sama sekali dulu. Hmm, Aku hmm, nggak tahu kalau misalnya aku tuh ternyata passionnya punya bisnis yang marketing gitu ya, ke dunia hmm, marketing gitu. Jadi hmm, dulu tuh aku sebetulnya aku kerja di marketing juga di otomotif di hmm, perusahaan swasta cukup besar di Indonesia gitu. Terus 6 tahun lah ya kerja di sana. Kirain ya ya udah cuman jadi karyawan aja gitu. Tapi ya akhirnya dibukain jalan untuk bisa buka bisnis. Itu tahun 2015 waktu itu. 15. Gitu. Oke. Jadi cabang pertama tuh tahun 2015 itu nyairin dari uang pensiun perusahaan, berhenti kerja. Habis itu eh dari uang dulu kan ada jam sostek Ada lumayan ya gitu. kalau udah Ya. 6 tahun gitu. Ya dari situ terus ada dukungan eh, support biaya juga sedikit dari suami sama dari orang tua nambah-nambah. Pokoknya ya eh, buat bisnis, tapi pokoknya startnya small banget deh. Bener-bener waktu itu ada partner satu,
tapi sekarang sudah tidak ada partnernya. Jadi itu nanti aku ceritain juga journey-nya kalau dalam berbisnis itu cari partner tuh sebaiknya yang seperti apa supaya kita sama-sama bertumbuh gitu ya. Jadi nggak terjadi ya konflik tidak bisa dihindari sih, pasti kita beda pendapat. Cuman tetap aja dari awal ada tips dan triknya nanti yang mungkin akan bisa aku sharing. Em, Kemudian itu dari satu cabang itu awalnya tadinya aku sebetulnya bantuin mamaku karena mamaku Hmm. punya usaha sendiri di dunia dekorasi bunga floris gitu. Terus ketika udah sambil tengah-tengah ngebantuin nyokap, kok rasanya aku nggak passion ya di sini gitu. Hmm. Nah, pelan-pelan aku juga tanpa didukung orang tua karena mereka berpikir si Rani ini udah ada usaha yang tinggal diterusin, kenapa malah Buka mau lagi. bikin usaha sendiri, ngerepot-repotin diri sendiri gitu. Tapi ya Hmm. nggak tahu ya, mungkin itu ada ambisi tertentu gitu, kayak aku pengen membuktikan bahwa aku bisa membuild sesuatu dari nol gitu. Terus ya kuncinya yang bisa aku sharing juga adalah kalau bisa start small, jangan terlalu. Aku beruntung sih waktu tahun 2015 itu kan salon kecantikan masih Belum tipe-tipe banyak yang gitu ya. rambut-rambut aja gitu. Kalau sekarang kan udah berjamur banget ya, Iya, udah banyak banget benar. gitu. Nah, aku salah satu bisa bilang pelopornya karena em, menemukan aku mau membawa salon, kebetulan bukanya pertama kali di kota aku kecil, masa kecil di Bogor gitu. Dan Hmm. eh, di situ aku membuat konsepnya lengkap full. Jadi treatmentnya tuh one stop beauty service. Jadi ada bulu mata, ada Hmm. kuku, ada rambut gitu. Jadi sama waxing ya. Tapi waxing sadly karena kita eh, sekarang perkembangan ke sini udah makin banyak laser, IPL. Nggak tahu ya Mas Hafiz ngerti nggak nih? Agak-agak teknik keperempuan-perempuanan. Jadi makin ke sini aku harus melet go treatment itu Iya. karena biar fokus gitu kan. Hmm. Biar fokus ke tiga treatment aja. Karena awalnya mungkin aku pengen kelihatannya one stop beauty solution, banyak tersedia layanannya, tapi ketika kita perjalanan waktu harus fleksibel gitu ya. Betul, Kalau betul. emang treatment yang ini akhirnya agak kurang favorit nih karena udah Hmm. banyak klinik-klinik yang membuka treatment hair removal, Hmm. remove rambut yang memang rambut tubuh gitu ya, yang eh, bisa lebih mengakomodir daripada waxing tradisional. Jadi aku tiadakan itu gitu. Terus dari mendevelop satu bisnis, satu cabang kemudian bertumbuh-bertumbuh itu juga prosesnya tidak mudah karena lain aja dari 2015 sampai sekarang ke 2024 ya gitu ya. 9 tahun berarti ya. Itu up and down banget, berganti partner bisnis. Ya, sempat berganti partner bisnis juga, challengingnya karena memang partner bisnis aku mungkin menganggap ini hanya sampingan. Sedangkan kalau aku ini hidup dan mati aku gitu, mata pencaharian aku ini gitu ya. Jadi aku ngebut banget, ambi banget. Dianya yang kayak, ah ini mah cuman iseng-iseng aja gitu. Nah itu yang hal yang penting juga. Kebetulan dari sisi pembagian tugas juga karena oh ya udah deh dia temen dia mau jadi ya udah itu yang aku pelajari ya jadi yaudah yuk kita usaha bareng bisnis bareng. Kalau bisa teman-teman juga kalau misalnya mau bisnis bareng sama partner itu ya lihat backgroundnya juga kira-kira dia bisa berkontribusi apa, jangan semuanya nanti kamu yang kerja gitu. Kurang lebih kayak gitu sih journey-nya dari buka di Bogor tambah cabang Depok, Bandung, Bogor lagi ada lagi Hmm. jadi ada dua dan tiga, ada Bekasi, ada Pondok Indah, ada di yang jauh-jauh bahkan Pangkal Pinang, Wow. Balikpapan, iya sampai Solo juga. Nah, sampai yang tadi disebut juga Bangkok ya. ya, aku Luar bisa go biasa. internasional ke Bangkok, ke Thailand. Iya, gitu. Ya, kuncinya semakin lama semakin bisa membaca orang sih. Jadi kayak tadinya mikir semua orang pasti baik. Jadi kalau partneran udah positive thinking terus gitu. Tapi nggak Hmm. taunya ternyata ada juga loh orang yang memang nggak memikirkan usaha ini seperti sebagaimana kita mikirin usaha Hmm. ini gitu. Jadi akhirnya ya bentuk sendiri sih partnernya yang memang lebih sevisi misi itu sampai sekarang puji Tuhan banget masih bertahan gitu. Kalau lebih gitu ya. Oke. Luar biasa. Jadi awalnya juga emang tidak berniat bisnis, awalnya bekerja gak kepikiran, Enggak. tapi mungkin Heeh. Heeh. lambat laun gitu kan ketika ini, oh Mm-mm. kepikiran bisnis juga. Nah,
dulu kan pernah membandingkan nih, Mm-mm. dulu pernah bekerja, punya anak, sekarang berbisnis, punya anak. Kira-kira nih gitu, Mm-mm. lebih fleksibel mana nih, Bu Nah gitu Rani ya. gitu maksudnya. It- Ketika itu abang lucunya. bekerja atau ketika udah buka bisnis nih? Iya, lucunya gini sih, dulu aku juga berpikir kalau waktu kerja kan memang benar-benar kehambat waktu kerja ya 9 to 5. Mm, Kadang-kadang lembur ya pasti. Zaman mm, sekarang apalagi di Jakarta kan macet ya semuanya mm. gitu. Pulang nyampe rumah aja bisa jam 9 malam, jam 10 malam. Ya. Itu jarang banget ketemu anak, apalagi waktu itu anak aku masih kecil gitu Mm, sebetulnya lah. Itu aku stres banget sih saat itu gitu, bener-bener kayak aku pengennya eh, banyak spend waktu sama anak-anak kan lagi lucu-lucunya ya, lagi mm, mm, zamannya merangkak lah, jalan ngomong apa segala macam, itu banyak yang nggak bisa barengan gitu. Sedangkan terus makanya aku ya udah deh, aku buka usaha sendiri supaya bisa lebih sering sama anak gitu kan ya saat mm, itu. Tapi ternyata setelah buka usaha sendiri, eh, itu juga ternyata nggak nggak seflek nggak maksudnya nggak se banyak itu waktunya. Tapi mm, eh, bukan mau nakut-nakutin ya, positifnya adalah eh, aku belajar bahwa kita harus punya support system gitu. mm, Nah, support system yang baik itu seperti apa? Ketika lagi kerja juga support systemnya harus ada, kepercayaan orang di rumah bisa ngurusin anak kita. mm, Sebagaimana mm, kalau kita punya bisnis sendiri, kita harus pergi meeting, harus ketemu orang, harus aktivitas sana sini. Kalau tidak support system yang mendukung, suami tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, ataupun misalnya ada mbak di rumah yang tidak mendukung, itu juga susah gitu. Jadi eh, menurut aku sih yang penting itu support system, baik bekerja ataupun punya usaha sendiri, kita harus punya support system yang memang membuat kita merasa nyaman meninggalkan anak gitu. Kayak aku mbaknya anak aku tuh ya sering jadinya ya jadi temen dia juga gitu karena aku sibuk bekerja. Nah, kalau untuk di dunia pekerjaan, kalau aku lagi fokus sama eh, anak aku juga, ada kegiatan anak aku, ya itu ada tim manajemen aku yang bisa menghandle tanpa akunya perlu hadir, kecuali memang penting banget gitu. Kurang lebih gitu sih. Cuman jadi kalau kalau punya usaha sendiri ini enaknya tuh aku bisa mengatur waktunya gitu. mm, mm. Kalau kalau kerja kan ya mau nggak mau ikutin jam Ikut waktu betul. perusahaan ya gitu. Nah gitu ya. Jadi aku sih kalau bisa sih ngajakin teman-teman banyak yang yuk mulai buka usaha yuk gitu. Karena memang aku pernah pernah tadi sih katanya eh, usaha di pengusaha di Indonesia itu masih terbilang cukup sedikit gitu. Mm. Jadi sebetulnya masih banyak peluangnya, banyak banget gitu. Oke, jadi kalau tadi mungkin bekerja waktunya kita yang harus mengikuti jam kerja di kantor, sementara kalau mungkin kita bangun bisnis, waktunya Iya, lebih fleksibel kayak gitu. iya Oke. betul. Nah, ini Bapak Ibu nih, kalau ada pertanyaan boleh silakan ketikkan di kolom chat, nanti kita akan bantu jawab nih oleh Bu Rania. Tadi juga Oh dibahas ya, tentang sama support itu ya, ya. mau kasih tahu bahwa yang memberi pertanyaan terbaik nanti bisa dapat hadiah, Oke, sama itu nanti luar ada biasa. ada hadiahnya, free treatment di Smooch Beauty Bar. Kan tadi cabangnya banyak tuh, mudah-mudahan ada yang terdekat sama kalian nanti bisa diambil ya kan. Atau Oke. ada juga mungkin nanti aku ngasih pertanyaan atau dari si notif nanti ada pertanyaan, nanti ada hadiahnya lagi juga gitu ya. Oke, luar biasa tuh. Mm-mm. Yang nanya bisa dapat hadiah, yang jawab pertanyaan bisa dapat hadiah. Dipastikan aktif Bapak Ibu semua di kolom chatnya. Nah, tadi ngomong-ngomong bahas tentang support system tadi kan. Jadi bilang harus pintar nih Ya. mencari support system baik itu di dunia bisnisnya maupun di Mm-mm. keluarganya nih. Tadi kan dikasih gambar Mm-mm. juga, oh kalau di mungkin di pekerjaannya gitu harus pintar-pintar pilih partner, pintar-pintar pilih mungkin bawahan gitu. Nah, itu kalau di bisnis tuh kita ada nggak ketika tipe-tipe gitu maksudnya gimana sih kalau kita mencari nih misalkan tadi tim atau mencari partner bisnis yang kira-kira bisa mensupport kita. Kadang kan banyak banget ceritanya gitu. Ada yang tadi mungkin ceritakan di awal, wah ternyata nggak satu visi nih, nggak apa. Nah, sekarang ketika udah berjalannya bisnis, gimana cara kita mungkin mentrain mungkin tim kita gitu biar bisa mensupport bisnis kita dengan baik Ya. mungkin, Bu. Oh ya ya ya. Iya Heeh. ya. Kalau untuk em, tipe aku sih, sebetulnya semua wanita yang punya hormon nyalahin hormon. Ya pasti kan stres levelnya kan sering up and down banget ya gitu. Kadang-kadang tuh kita em, suka, aku termasuk
perfeksionis gitu. Jadi yang penting tuh ini ada pertanyaan masuk nanti, tapi kita Kita bahasnya nanti jawab. aja ya berarti Ya. ya. Ah, Ya, oke oke. Terus berarti ya sorry. Jadi aku kalau buat aku sih intinya belajar dari pengalaman aku sendiri gitu. Kita harus menyadari dulu diri kita tuh tipe yang seperti apa gitu. Kalau Hmm. misalnya emang ada masalah, apakah kita eh, bener-bener bisa kayak ya udah nggak apa-apa gitu, atau nggak bisa gitu. Kita jadi kepikiran gitu, dipikirin banget gitu ya. Nah Hmm. kalau aku kan tipikal yang kepikiran, dipikirin banget. Tapi aku menyadari hal itu untuk oke, aku lagi kesel nih, hal ini tidak sesuai sama ekspektasi aku gitu. Jadi aku mencoba menenangkan diri dulu supaya outputnya, tentu saja ini prosesnya panjang ya, karena aku juga awalnya misalnya kita ngelihat eh, mbaknya anak kita tidak sesuai eh, apa ngejagain anak kita di rumah, pasti kan kita kadang-kadang oh, emosi gitu ya. Aku Hmm. gitu sih gitu. Aduh nggak suka deh ini dia gini-gini gitu. Tapi sekarang belajar untuk lebih ngelihat kalau oh apalagi anak aku udah dewasa kalau sekarang udah cukup besar gitu ya, maksudnya biar aku ngelihatnya oh berarti hal ini juga menjadikan pembelajaran buat anak aku bahwa tidak semua orang itu bisa membantu dia di saat dia membutuhkan gitu. Kadang-kadang dia juga harus take action sendiri, memutuskan sendiri gitu. Itu ada belajar prinsip konsekuensi lah ya gitu. Jadi akunya juga ngelihat supaya dia nggak istilahnya nggak manja gitu, ada Hmm. yang ngebantuin terus-terusan gitu, Hmm. karena udah makin dewasa, supaya dia bisa decide sendiri kalau ada masalah apapun sendiri. Misalnya contohnya hal kecil lah gitu di rumah, em, namanya anak-anak ya pasti ibu relate deh ngerti gitu. Udah disiapin makan, udah disiapin minum, atau udah disiapin vitamin, atau harusnya ngerjain PR gitu kan, tetap ya harus ada yang remind gitu. Tapi aku kadang-kadang pengen juga sih bisa gentle parenting gitu untuk biarin dia didiamin aja. Kira-kira dia aus sendiri nggak ya, minum sendiri nggak ya gitu contohnya itu. Atau Hmm. eh, contohnya pernah tuh aku biarin gitu PR-nya itu aku nggak pernah pantau gitu mau bikin PR-nya. Terus aku ada momen dipanggil tuh sama sekolah bahwa Aldo ada tugas-tugasnya yang banyak banget nih nggak disubmit gitu misalnya. Terus ya aku balikin lagi ke anaknya. Nih mami dikasih warning nih sama papi sama sekolah. Tapi ya terserah ya kamu mau choose mana. Kalau misalnya emang kamu gara-gara tugas nggak kekumpul sehingga kamu jadi nggak naik kelas, ya itu your choice. Kamu nggak apa-apa kalau nggak naik kelas. Kita sih nggak apa-apa gitu. Jadi Hmm. kayak gitu ya gentle parenting gitu. Dia kira juga dengan kayak gitu dia mikir sendiri gitu. Hmm. Ya aku tinggal kelas malu lah sama teman-teman gitu. Hmm. Akhirnya dia ini sendiri yang akan punya motivasi untuk mengejar ketinggalan dia gimana caranya gitu. Contohnya itu kalau untuk di rumah ya. Kalau untuk di pekerjaan di bisnis aku sendiri belajar ngelihat bahwa kayaknya nggak efek karena mungkin orang tua aku kan juga punya bisnis ya. Jadi aku belajar dari hmm, hal yang aku nggak suka mereka lakukan gitu. Kalau ke eh, tim mereka gitu, di usaha mereka. Mungkin orang zaman dulu kan kalau marahin orang kalau nggak sesuai kan emosional gitu ya. Jadi nggak attack bawahan nih atau timnya itu tuh personally gitu kayak Hmm. kamu salah dibego-begoin lah istilahnya gitu ya. Nah kalau aku tuh belajar dari hal itu kayaknya nggak efektif ya gitu. Hmm. Buat apa kita marah-marah sama orang yang ada energi kita habis sendiri gitu. Jadi lebih ke oke aku terapin sanksi-sanksi yang memang kalau melanggar ya udah ngikutin dari kontrak kerja aja gitu. Hmm. Terus kalau misalnya untuk mendevelop lagi supaya aku nggak capek tadi, supaya aku punya support system tadi, jangan semuanya kita yang handle gitu. Dulu tuh aku sampai ke admin-admin Instagram tuh kan aku handle sendiri gitu untuk Hmm. di bisnis aku. Kayak contohnya jawabin ada komplain Wah. tamu, itu kan capek banget ya kita semuanya yang handle. Sampai ngetemuin lagi, terus banyak deh perintilan operasional juga ngurusin sendiri. Nah, itu yang aku belajar sehingga satu persatu aku develop tim, jumlahnya sekarang ada 10 orang yang satu persatu itu punya peran, Hmm. bantu bagian finance, bantu bagian HRD, bantu bagian purchasing,
bantu bagian administrasi untuk jawab-jawab Instagram, sosial media gitu. Nah ya semuanya itu prosesnya kan juga panjang. Mereka kan nggak mungkin langsung bisa, kecuali aku hire orang yang memang sudah profesional. Even udah profesional pun kadang-kadang nggak sesuai sama cara kerja kita gitu ya. Jadi aku develop merekanya pun pelan-pelan, membimbing merekanya pun pelan-pelan. Jadi contohnya ada personal assistant aku yang which is merangkap sebagai purchasing juga. Hmm. Dia itu lulusan akademis D3 gitu, terus belum ada pengalaman untuk di salon gitu ya. Jadi em, pasti ada banyak kesalahan dong yang dia Hmm. perbuat dulu sebelumnya sehingga sampai sekian lama 8 tahun ikut sama aku sekarang gitu kerja. Oh, Nah, nggak kerasa. waktu dia membuat kesalahan itu tentu aku bukannya ya udah nggak apa-apa nggak yang kayak gitu juga ya aku tegur juga gitu tapi aku tegur dia bukan tegur personally tapi tegur kesalahan dia di Hmm. pekerjaan Hmm. gitu sehingga dia juga dan aku juga gini kalau kalau halnya aku kasih dia kepercayaan untuk oke kamu yang ini kamu handle ya karena aku lagi nggak sempet aku mau fokus sama ini misalnya ketika dia handle itu dan dia salah gitu eh ya itu yang aku pelajari ya udah kan kita udah memutuskan itu emang dia yang handle jadi ketika itu salah ya udah nggak apa-apa tapi yang penting dia belajar dari kesalahan itu dikasih tahu oh kamu salah nih salah kamu ini hmm, next time jangan kayak gini lagi nah ya syukurnya gitu tim yang ikut sama aku nggak melakukan hal yang sama berulang gitu kalau udah hal sama berulang kan itu udah sulit ya tapi kalau ini tuh hal yang sama itu nggak berulang jadi kesalahan yang ada di masa depan itu nggak mungkin nggak ada gitu ya pasti akan ada lagi tapi itu tuh bukan hal yang sebelumnya pernah ditegur gitu jadi kita belajar move forward gitu selalu eh, berkembang sama-sama lah gitu istilahnya jadi dari awalnya juga mungkin mereka baper ya gitu ditegur sama aku karena mereka juga tahu bahwa aku negurnya bukan individu merekanya gitu tapi lebih ke Kerjaannya. hmm, iya kualitas pekerjaan gitu kasih Hmm. inputan apa segala macam kayak gitu sih kurang lebih sharingnya Oke, jadi tadi untuk saya bilang sih, karena emang ini terapinnya hal yang sama loh antara keluarga sama di pekerjaan. Tadi kan di keluarganya anaknya dengan iya gentle parenting, jadi heeh. kita ya lihat kalau dia berbuat kesalahan dia pasti tahu Mm-mm. konsekuensinya apa, ininya apa. Mungkin itu diterapin juga di dunia pekerjaan ketika lihat oh kesalahan kamu ini Betul konsekuensinya apa itu mungkin dituangkan juga dalam iya sanksi atau segala macamnya. Jadi iya kita nggak menegurnya personally, Mm-mm. tapi menegur atas kesalahan mungkin di pekerjaan atau di anak mungkin karena kesalahannya apa, dia Mm-mm. kasih gambar ke depan. Oke, luar biasa. Ini udah banyak Yes. banget nih pertanyaan nih, Bu Rani. Tapi mungkin saya Iya, baca yang sama-sama dulu nih. Ada Bu Reine sama Bu Rita. Ini pertanyaannya mirip gitu. Maksudnya, gimana caranya membagi waktu antara bisnis Mm-mm. dan keluarga? Nah, mungkin kan orang mikir, wah, saya mendingan Mm-mm. fokus ke bisnis aja deh. Toh akhirnya pun uangnya untuk keluarga gitu. Ataupun, wah, saya keluarga fokus keluarga aja gitu. Bisnis sampingan karena saya punya suami nih gitu kan. Nah, mungkin ini Ya. gimana nih cara bagi waktunya nih antara apa harus 50-50 atau bagaimana begitu manajemen waktu antara Mm-mm. bisnis dan keluarga seperti apa Bu Rani? Mm-mm. Tadi sih kuncinya satu support system ya. Jadi Mhm. tapi membaginya juga sebetulnya gini. Aku kalau hal-hal yang aktivitas seperti biasa kayak anak pulang sekolah, terus udah gitu Heeh. nganter les gitu, ya itu aku terkadang aja gitu kan aku nemenin Mhm. gitu. Tapi Mhm. kalau kesehariannya sebetulnya dia pergi sendiri gitu, udah bisa sendiri. Nah, tapi kalau event-event besar kayak harus datang ke sekolah ataupun nganterin dia educational trip ini kayak kemarin dia berangkat ke Jogja gitu itu pokoknya hal-hal yang penting sebisa mungkin aku dampingin gitu. Mhm. Meskipun ada pekerjaan harus aku kerjain, itu aku akan pilih yang anak aku dulu gitu. Tapi Mhm. kalau misalnya anak aku aktivitas biasa, aku pilih kerjaan dulu gitu. Jadi Mhm. udah aku harus ngurusin si kerjaannya dulu deh ini gitu. Aku nggak bisa ada waktu sama anak aku. Demikian pula dengan urusan keluarga ya sama suami gitu sama kan aku ada pekerjaan juga yang ngajar pole dance itu aku tentukan waktunya aku cuma bisa hari ini sama hari ini udah gitu Mhm. jadi Mhm.
kalau di luar daripada hari itu, sorry, aku nggak bisa gitu. Atau aku ambil cuti gitu misalnya. Ya kurang lebih kayak gitu sih. Karena Jumat Sabtu ini kebetulan ya makanya aku quality time di Bandung. Hmm. Karena kebetulan anakku lagi pergi gitu kan. Aku Hmm. quality time sama suami Terus. gitu. Terus meeting-meeting yang memang untuk kerjaan untuk smoothnya sendiri karena tadi udah ada support system, aku izin dulu. Nggak ada yang urgent kan ya, aku Hmm. cuti dulu ya sebentar gitu. Itu sih kurang lebih. Oke, jadi pastikan juga tadi mungkin diplotin juga, kasih pengertian ke keluarga juga, oh bisanya hari apa, hari apa, hari apa. Terus juga kita juga punya support system yang Iya, bisa membackup kita juga iya, ketika tadi mungkin ada acara dadakan di sekolah anak yang kita betul. mesti hadir, kita mesti kasih tahu mungkin ke tim kita, oh coba Mm-mm. dihandle dulu nih soalnya saya ada acara ini. Jadi prioritasnya Mm-mm. tetap adil ya antara bisnis sama itu nggak Ya, memposisikan oh yang ini lebih besar ini enggak tapi harus tetap balance juga sih. Oke, oke, luar enggak. biasa. Nah, ini ini juga ini banyak yang tertarik nih Bu Rani. Mungkin tadi dari sharing-sharingnya ada beberapa tanya dari Ibu Dian, Ibu Bayu, terus Ibu Gracia, sama Ibu Erin nih mereka baru mau memulai bisnis gitu kan. Nah, kira-kira apa sih yang jadi concern Mm, kita yang ketika awal bisnis concernnya apa nih gitu maksudnya? Ketika dia udah punya keluarga juga ya, mau mulai bisnis, apa yang masih dipertimbangkan gitu misalkan untuk memulainya tadi? oke, oke. Faktor pertama sih modal utama ya. Modal utamanya itu tadi aku bilang start small, mulai dari sekecil Betul, betul, betul. mungkin. Iya. Jadi less less money to start, less risk juga kan risikonya Hmm. bisa lebih diminimalisir gitu. Hmm, Terus udah gitu kedua, apakah berpartner atau bisa sendiri? Hmm. Karena biasanya kan kalau kita mau less money, kita dapat partner temen tuh kayaknya lebih percaya diri, terus Hmm. ada bantuan dana juga gitu kan ya. Itu yang dulu aku lakukan gitu, karena aku Hmm. ngerasanya aku nggak pede gitu, aku nggak pede kalau sendirian kalau ada temennya, Hmm. tapi ternyata temennya itu tidak punya visi misi yang sama gitu. Nah Hmm. itu yang penting ngobrol dulu bener-bener pahit-pahitan gitu. Oke, eh, bisa komit nggak nih gitu. Terus Hmm. tulis di kontrak. Yang penting ada kontrak Hmm. perjanjian, bisa ke notaris, bisa ke eh, lawyer, ke legal, ke orang legal gitu ya, yang menyusun kontraknya sedemikian mungkin supaya jangan sampai kalau sampai pecah kongsi gitu ya istilahnya, kalau Hmm. sampai tidak berpartner lagi, tidak ada pasal-pasal di situ yang mengatur untuk oke, bagian kamu apa, bagian aku apa. Kalau terjadi konflik itu penyelesaiannya seperti apa? Contohnya misalnya apakah sahamnya akan di buyback lagi sama si yang tetap mau melanjutkan usaha, atau bener-bener ya udah dibagi sama rata aja, Hmm. atau si pihak satu berhak atas apa, pihak dua berhak atas apa. Itu ya kontrak kerja penting. Terus modal usaha yang seminim mungkin. Cari partner yang memang sevisi misi dan dia juga kalau bisa emang punya keahlian khusus yang bisa Hmm. membantu Hmm. membawa Usaha. usaha kita lebih baik. Bukan cuman Hmm. sekedar temen dia baik, dia jujur, ya udah nggak apa-apa gitu. Hmm. Ya jangan kayak gitu juga sih gitu. Aku gitu. Terus sama apa ya? Sekarang sih mm, marketing sih ya. Jadi memang benar-benar harus em, berani gitu untuk menawarkan jualan kita atau usaha kita ini dengan personal branding. Atau mungkin bisa dua pilihan ya. Kalau aku kan orang udah tahu aku punya Smooch, sehingga aku juga mengembangkan diri aku sendiri di sosial media, Hmm. membrandingkan diri aku bahwa hey aku nih yang punya Smooch nih, hey Hmm. aku nih eh, aktivitas aku seperti ini nih, hey aku nih Hmm. em, apa cara menjalankan berbagi tips usaha gitu. Pokoknya yang Hmm. yang yang memberikan edukasi gitu ya bahwa Hmm. punya usaha tuh eh, apa seperti ini nih aktivitasnya gitu. Itu personal branding aku gitu. Tapi dari sisi marketing si usahanya sendiri pun juga harus konsisten gitu. Jadi kalau punya sosial media itu jangan ngepostnya cuman Produk semua gitu kan. ini sesekali aja terus asal-asalan gitu ya. Ah. Bener-bener dikurasi, bener-bener
belajar dari yang terbaik. Aplikasi tuh sekarang banyak banget buat ngebantu kita. Aku boleh sharing ya. Jadi ada bisa pakai Canva, itu mudah banget Hmm, untuk bikin desain-desain. Ada bisa pakai CapCut Dekat. atau InShot gitu untuk edit-edit ataupun langsung di Instagramnya sendiri karena mereka udah punya template, kita tinggal masuk-masukin gitu ya. Banyak deh kita bisa dapetin ilmu. Terus jangan lupa di e-commerce. Di Hmm, e-commerce itu karena bisa reach lebih jauh lagi untuk orang-orang yang mau beli jualan kita atau usaha kita. Bahkan aku aja jasa aja aku ngotot akhirnya kita bisa ada di e-commerce, kita bisa ada di Shopee, ada di Tokopedia gitu. Kita jualan di situ. Padahal kan dipikir-pikir belinya kan gak ada produknya ya gitu kan. Belinya kan hmm, nanti harus ditukar dengan untuk voucher. treatment Iya. datang langsung ke cabang gitu. Nah, tapi itu ternyata bisa gitu dan banyak e-commerce lainnya deh gitu selain dari Shopee dan Tokopedia juga gitu ya. Apalagi ya. Oh, build kalau usahanya memang sudah kira-kira kalau usaha awal itu kan kita harus membuild supaya orang tahu sama usaha kita. Jadi itu tahapnya banyak edukasi, kasih brand awareness. Oke, usaha usaha ini tuh apa sih? Jelasin, jelasin Hmm, usaha kita tuh apa. Banyak pakai mungkin artis-artis atau selebgram, influencer yang memang bisa membuat usaha kita lebih dikenal lagi sama orang banyak. Kalau misalnya untuk udah tahapnya banyak yang udah tahu produk kita, brand kita, itu bisa mulai masuk ke tahap yang cari customer yang loyal oh, gitu. referral gitu ya. Mem- betul. Jadi kebetulan nanti aku akan sharing ya. Aku punya Smooch afiliasi, Smooch Elite Community. Jadi seperti membuild komunitas gitu. Ketika kita sudah punya komunitas, itu akhirnya akan lebih solid gitu kan ya. Dan di komunitas itu juga aktif berbagi. Ada tips tentang beauty, pokoknya yang tips yang berhubungan sama si bisnis kita ini gitu. Terus bisa nawar-nawarin eh, afiliasi jualan kita ke orang lain dan kita dapat komisi juga gitu ya. Hmm. Jadi eh, banyak opportunity-nya dan jalaninnya itu yang penting satu persatu aja gitu. Kadang-kadang mungkin pusing ya, ih banyak ya harus dilakukan untuk buka usaha gitu. Ya memang sih gitu, tapi ya aku dulu dari sendirian tadi akhirnya berani untuk bisa punya tim gitu. Hmm. Itu sih. Oke nih, Ya mungkin berarti pada kuncinya nyari itu ya ilmu satu nih. lagi ya, punya tim ya, punya tim Iya. yang bantu. Ya. Oke, tadi kalau saya ambil garis besar, jadi pertama jangan takut memulai usaha walaupun dari modalnya kecil gitu. Dari coba dari nol, coba dulu Ya. aja gitu kan. Jadi mungkin banyak banyak yang orang tuh mikir, oh harus punya modal besar dulu, tapi nggak apa-apa. Start from kecil dulu, jadi start from zero dulu dari kecil. Jadi nggak usah takut. Terus yang kedua, kita cari partner yang satu visi misi gitu kan, yang punya jelas juga dia punya keahlian di bidang tertentu juga, yang Ya. mensupport kita di usaha tersebut. Nggak cuman asal teman aja lah. Bahkan kalau bisa dibikinin tadi kontrak Mm-mm. kerjanya gitu kan, kita bikin perjanjian seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dipahit-pahitin juga mungkin biar tahu, oh nanti Mm-mm. ada resikonya loh kayak gini kalau Mm-mm. ini seperti apa gitu kan. Mm-mm. Terus juga Mm-mm. memulai juga dari mungkin sekarang karena dunia medsos sudah banyak banget, kita mungkin bangun di sana medsosnya seperti apa, memperkenalkan juga nggak hanya mungkin tadi kita jualannya apa, tapi mungkin kita sebagai personal brandingnya juga nih, misalkan sebagai pemilik usahanya ngasih tips dan trik, ngasih apa gitu. Karena mungkin itu yang sekarang lagi dicari sama orang-orang di luar gitu. Kalau cuma isinya produk mulu mungkin orang boring juga ya gitu kan. Oh. Dan bahkan tadi nggak kepikir juga jasa bisa ditaruh di e-commerce. Biasanya kan e-commerce tuh Iya. barang-barang pakai gitu. Ini Betul. biasa bisa Mm-mm. ditaruh. Jadi berpikir out of the box kayak lihatnya gitu kan. Selama ada peluangnya, ada kita cobain juga. Oke, luar biasa banget nih serinya. Dapat ilmu banyak ya Bapak Ibu semuanya. Dicatat belum nih Bapak Ibu? Oke. Nah, ini ada juga nih, maksudnya pertanyaan dari Bu Gracia. Pasti yang namanya memulai bisnis itu ada kendala gitu kan. Nah, Ya. dulu boleh cerita nggak kendala paling berat ketika awalnya memulai itu apa gitu maksudnya. Mungkin biar Ibu Bapak semua ini nggak ikut, nggak bisa menghindari nih kendala-kendala tersebut. Gimana Bu Rani? Kendala di awal tuh memulai itu apa yang paling berat? Sumber daya manusia ya. SDM-nya, SDM-nya. Susah sama sumber daya manusianya. Aku harus training kan. Udah beres training, Hmm, terus udah gitu dia eh, kerja sebulan 2 bulan udah bisa, udah punya ilmunya, terus dia cabut kerja di tempat lain ataupun dia buka sendiri gitu. hmm, Hmm, kalau aku itu mungkin bisa case-nya berbeda tiap usaha gitu. Tapi eh, waktu itu sih ya aku akhirnya berpikir ya udahlah gitu rezeki mah nggak kemana ya maksudnya hmm, emang kita kan selalu dipertemukan sama orang yang memang seenergi sama kita gitu hmm, sesuai betul. dengan kita saat itu.
kita saat itu sedang seperti apa energinya gitu. Jadi aku berpikir positif aja, ya udah, aku nggak pernah mau nahan-nahanin karyawan yang mau keluar atau resign, Mhm. biar aja gitu. Maksudnya karena aku percaya itu memang biar let people go gitu, biarkan mereka udah tidak mau bersama kita lagi, ya udah gitu. Nah, aku kuncinya tapi bukan berarti ya udah gitu, aku ya udah let go terus nggak cari orang lagi gitu ya. Tapi Mhm. aku build training center karena Mhm. Mhm. jadi sebelum orang lain udah pergi, aku udah Udah punya cari penggantinya gantinya. Heeh. gitu. Kurang lebih itu kendalanya. Tapi kalau kendala yang paling sulit sebetulnya bisa dibilang adalah mempertahankan usaha justru. Mhm. Karena kalau kalau dari awal tuh masih seru ya, kita masih kayak banyak hal yang masih bisa di Explore. explore gitu. Tapi kalau misalnya usahanya sudah berjalan terus banyak kompetitor, wah kendalanya lebih banyak lagi. Tadi kita mesti lihat target market kita siapa. Kebetulan kan sekarang kan yang paling mayoritas adalah Gen Z ya Mhm. gitu. Untuk Gen Z sendiri mereka kan FOMO banget. Pasti pengen Mhm. banget eh, kekinian-kekinian gitu ya. Tapi mereka juga kekiniannya bukan sekedar kekinian yang brand asal-asalan juga gitu. Tetap mereka tuh riset pasti gitu untuk oh si brand ini collab sama brand besar lainnya juga nih. Dia akan lebih terpacu untuk oh aku pengen ke brand ini soalnya dia dia collab sama si brand ini atau sama si selebgram ini gitu. Mhm. Jadi kayak gitu sih, aku makanya tetap sekarang oke, harus tetap ada kolaborasi sama influencer yang kekinian, yang mempengaruhi Gen Z ini gitu, sama yang image-nya positif juga gitu ya. Terus sama collab sama brand lain. Kebetulan puji Tuhan alhamdulillah banget Smooch Beauty Bar ini udah banyak diajakin collab, bukan kita yang mengajak collab brand lain juga gitu. Jadi eh, itu membantu banget gitu untuk Mhm. orang tetap melihat kita gitu. Tuh collabnya dengan brand-brand besar seperti Pocari Sweat pernah, sama sama YouFit yang vitamin pernah, Mhm. terus yang berhubungan sama kita juga banyak ya, kayak sekarang kan lifestyle, beauty semuanya kan connected gitu ya, sama tempat olahraga, sama apa sih namanya, kayak sisir, yang jualan sisir, jualan handuk gitu-gitu ya, pokoknya eh, harus kolaborasi lah gitu, saling support. Oke, jadi tadi Mhm. paling sulit itu membentuk timnya ya. Jadi sampai dibikinin training centernya sendiri ya, Ya. biar standarnya mungkin semua orang yang masuk sama. Karena tadi kalau ada orang yang udah nggak satu frekuensi gitu, maksudnya kalau dia mau pergi ya kita let it go aja. Tapi itu udah ada penggantinya. Iya, Jadi jangan sampai juga yang udah nggak sefrekuensi itu malah menghambat gitu ya. Jadi kita bikinin betul. centernya yang jadi ketika Mm-mm. orang ada yang keluar, ada orang baru berarti kan udah punya skill yang sama. Mungkin di situ kendala terbesar Yes. ya kita bikin sistem yang sama. Nah ini ada juga nih banyak banget nih pertanyaan nih saya baca lagi. Oke. Nah, itu juga tadi ada pertanyaan juga dari Ibu Yanti Ani nih. Nah, ini kan Ibu Rani udah sukses nih usahanya nih. Mungkin ada kepikiran nggak seperti itu? Mungkin orang tuanya Bu Rani dulu, ah ngapain sih bikin usaha baru terusin punya mama aja gitu. Jadi udah memperkenalkan belum Mm. nih bisnis ini kepada anaknya, sama mengarahkan anaknya itu untuk melanjutkan Oh, bisnisnya, atau terserah iya. deh, terserah anaknya gitu. Kalau Bu Rani Nah, tipikal yang mana? kalau anak aku itu kan cowok, aku ini bisnisnya beauty cewek. Meskipun sih, meskipun sih sekarang aku udah mulai pengen brandingkan bahwa yang ke salon untuk bisa treatment kuku, membersihkan kuku dan treatment rambut itu kan cowok juga bisa sebetulnya dan nggak masalah gitu. Aku kan salon aku unisex ya, bukan khusus wanita aja. Jadi memang eh, sekarang udah lebih modern lah ya gitu, orang-orang udah lebih kayak rajin, ada para istri mengajak suaminya untuk treatment sama-sama di salon itu ya it's normal sekarang gitu. Terus em, cuman untuk ke anak sendiri ngajarinnya, kebetulan suami aku juga kan punya profesinya di notaris gitu udah, jadi aku juga sama suami nggak kayak menuntut dia untuk harus ya nanti profesinya ngikutin jejak kita gitu. Enggak, tapi mengarahkan iya gitu. Kayak kalau misalnya kamu eh lihat nih mami sama papi, dulu tuh aku suka ngajarin, su- nggak sadar gitu ya, nggak sadar tuh kita kayak capek cari uang apa segala macam, susah tahu cari uang gitu ya. Nah itu tuh yang stigma menurut aku mesti dihentikan. Aku sekarang belajar ngasih tahu sama dia bahwa money come to us gitu, supaya afirmasinya
lebih positif bahwa kalau kalau uang itu tuh nggak susah loh dicari supaya biar dia juga nggak takut gitu. Tapi intinya lebih nge-plottingin. Kalau dia pengen sesuatu, anak pengen sesuatu, ngajarin bahwa oh iya, tapi kan prioritas bukan uangnya nggak ada, tapi prioritas mami dan papi saat ini bukan untuk ke situ karena lebih penting yang biaya pendidikan dulu sama untuk keperluan rumah dulu, misalnya kayak gitu. Jadi kalau untuk yang itu belum bisa dulu saat ini, tapi bukan berarti itu tertutup kemungkinannya gitu. Contohnya kayak gitu. Terus kalau ilmu-ilmu sih dari bisnis, aku suka sharing gitu. Dok nih mami di usaha mami lagi ada masalah ini nih. Tiba-tiba tempatnya nggak bisa perpanjang sewanya, harus pindah Hmm. tempat, cari lokasi lagi gitu. Ya jadinya ya eh, ini udah dapet sih tempatnya di sini kan itu kan ya dia dengerin aja gitu ya mungkin tipikal anaknya cuek tapi seenggaknya pasti adalah yang dia tangkep Tangkap. gitu ya dari sharing kita itu gitu tapi tetap balik lagi dia sukanya apa tetap aku ngasih pesennya oke ngasih tahu gitu hobi kamu tuh kan dia pengennya jadi saintis paleontologis jadi profesor gitu kan kayak kan kita kalau mikir kalau jadi kayak gitu kan emang nanti mata pencahariannya gimana ya Apa? gitu dapat uangnya dari mana gitu kan cuman ya pokoknya ya eh, kasih tahu aja gitu bahwa iya kita dukung itu nggak apa-apa tapi pokoknya dipikirin ya gitu kamu tuh selepas udah kerja tuh uangnya eh, kamu yang cari sendiri loh udah bukan dari mami papi lagi gitu jadi itu udah tanggung jawab kamu nantinya gitu lebih kayak gitu sih sekarang jadinya Oke, oke. Lebih banyak sharing gitu. Ada mengarah tapi tidak memaksakan. iya Jadi anak udah punya iya pilihannya sendiri. Kita cuma kasih sharing, kasih pandangan dari segi kita seperti apa. Mm-mm. Tapi nggak Mm-mm. juga memaksakan kamu harus ikutin papa, ikutin mama. Enggak gitu. Jadi tetap Enggak, iya. kemauan anak seperti apa. Tapi itu cukup mengarahkan aja sharing-sharing aja. Oh, bahwa kalau bisnis kayak gini Mm-mm. loh, papahnya notaris segini loh, kayak gitu Mm-mm. kan. Oke, ini pas banget Mm-mm. ya karena suaminya notaris. Ada pertanyaan juga nih dari Ibu Inten dari Sumedang gitu kan. Nah, kalau mau mulai bisnis, apa yang Heeh. perlu dilakukan pertama kali? Apakah izinnya dulu yang harus di karena kan mungkin kalau salon kan masih ada Oh, perizinan kan gitu kan. Ataupun iya, iya. beli alatnya dulu, ini tempatnya dulu, mungkin dari rumah dulu usahanya atau seperti apa Bu biasanya gitu. Jadi biar biar Bu Inten ini tahu nih Mm-mm. apa yang mesti, apakah mesti perizinannya dulu atau kita nyiapin alatnya dulu, tempatnya dulu, baru perizinan belakangan. Seperti apa Mm-mm. Bu? Mm-mm. Mm-mm. Kebetulan kalau salon aku kan bukan spa ya. Kalau Mm-mm. spa itu memang ada perizinannya, tapi aku kurang Mm-mm. tahu ya Mm-mm. kemana. Cuman kalau spa itu perizinannya kayaknya ada pajak em, istilahnya luxury gitu ya. Kalau itu, Mm-mm. kalau salon tuh masih nggak terhitung itu gitu. Jadi aku Mm-mm. beruntung. Mm-mm. Salon nggak ada pijit-pijit, nggak ada apanya gitu. Ya itu nggak bukan bukan lulur, bukan spa gitu. Itu nggak ada izinnya. Kalau kalau buat aku pribadi sih boleh kasih saran. Yang di awal adalah bikin konsepnya dulu. Oh, siapa tuh? Hmm, karena akhirnya nanti semuanya itu akan berjalan satu persatu harus harus dijalanin sih gitu. Tapi Mm-mm. pertama bikin konsepnya dulu, mau target marketnya apa, budgetnya berapa. Mm-mm. Nah, Mm-mm. nanti diploting lagi ke budget sendiri, tempat lokasi itu berapa, sama Alatnya. pembelian barang dan bahan itu berapa, terus gaji karyawan juga berapa. Nah, sampai ke profit akhir gitu. Kalau aku sih mentargetkan profit akhir aku tuh aku terima di 30 sampai 40% bersih gitu Mm-mm. dari omset kotor gitu. Itu yang aku targetkan sekarang. Tapi tentunya hal itu juga ketika sudah balik modal. Waktu awal-awal balik modal, waktu awal-awal aku juga kaget banget karena memang aku mungkin momentumnya tepat ya. Tahun 2015 itu Instagram baru-baru mulai, Mm-mm. nggak ada tuh salon yang pakai Instagram. Mm-mm. Aku berpikir, ah, habis edukasinya di mana lagi dong? Ya udahlah, coba aja pakai pakai si Instagram ini gitu. Ya udah, kira menggunakan Instagram mempromosikan dan alhamdulillah puji Tuhannya tuh 4 bulan udah balik modal. Wih, Aku kaget luar sendiri juga gitu. biasa. Sehingga dari situ sama tipsnya lagi satu lagi eh, keuangannya tolong dipisah. Jadi keuangan pribadi Hmm, sama keuangan untuk kantor. bisnis ini dipisah, jangan digabungin gitu biar kita bisa lihat apa untuk si bisnis ini tuh
eh, pure bisnis tuh berapa keuntungannya, pengeluarannya berapa. Jangan dicampur sama em, penggunaan pribadi gitu. Oke, oke. Jadi Semoga menjawab pastikan ya. dulu. Heeh, tadi kalau buat perizinan mungkin kalau salon nggak se ini spa tadi kan ya. Jadi mungkin bisa dimulai dulu dengan konsepnya nih Bu Inten gitu. Jadi mulai konsep seperti apa, Iya. terus juga ngeliat tadi mungkin dari segi kalkulasi keuangannya gitu. Kira-kira harus dibeli apa dulu. Tadi mungkin dari tempatnya, beli peralatan segala macam ya sampai dihitung. Oh, kita bisa balik modal kapan nih gitu kan. Mungkin kita harus perhitungkan segala Iya, macamnya gitu kan. iya, Jadi iya. biar hmm, kayak gitu. Nah, oke nih mungkin satu pertanyaan lagi nih sebelum kita akhiri udah nggak kerasa 10 menit lagi loh. Jadi kalau tadi kan juga dibilang anaknya sudah cukup besar, sudah cukup ini. Nah, kalau di rumah ada nggak sih kesulitan belajar gitu dan kalau kesulitan belajar biasanya nih gitu, misalkan apakah Ibu Rani ini in charge sendiri yang ngebantu atau lebih baik oh kita cari partner aja deh dan seperti partner apa sih yang kira-kira belajar yang cocok nih buat anak-anak zaman sekarang gitu kalau menurut Bu Rani? Iya, kebetulan tuh aku nggak pro yang anak eh, belajar hal yang udah diajarin di sekolah sebetulnya tadinya. Hmm. Tapi akhirnya tuh ya ini makanya kan kemarin aku pengen nanya-nanya sih sama si Notif karena belajarnya ternyata online ya. Heeh, Eh, Sistemnya tuh seperti apa gitu. Eh, Kalau anak aku sendiri matematika yang dia paling nggak suka ya. suka. Banyak orang jawab begitu. Dia nggak tahu kenapa. Eh, tapi sebetulnya ketika kita bimbing dia untuk pas lagi belajar matematika, dia tuh sebetulnya ngerti dengan kalau konsep matematikanya itu tuh eh, apa ya bisa dia terapkan di Hmm. sehari-harinya dia. Tapi Hmm. kalau misalnya sesuatu yang terlalu awang-awang gitu kayak ini buat apa sih gitu, dia Hmm. kayak buat dia nggak masuk, nggak bisa masuk gitu. Hafalan apalagi gitu-gitu dia nggak bisa masuk. Mungkin anak zaman sekarang kayak gitu kali ya, nggak kayak Iya. zaman kita dulu gitu ngafal aja gitu ya. Terus udah gitu, ya makanya nanti mungkin aku tahu sinotif dari dulu ya. Ini anak aku udah, tapi udah 2 SMP masih, udah 3 SMP Gitu. tuh untuk bantu ke, kebetulan dia ngambil IGCSE tuh Hmm. 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 untuk persiapan SMA dan kuliahnya. Apakah eh, di kemarin ada pertanyaannya, ternyata di sinotif tuh bisa ya Bisa, untuk bisa. membantu itu ya. Jadi ya mungkin nanti akan aku support dengan ada les matematika juga sih, soalnya dia emang cukup perlu Struggle. bantuan untuk di matematika aja. Gitu. Lainnya nggak ada. Oke, oke. Jadi pastikan juga tadi ketika dia udah fokus di bisnis, anak juga tetap bisa terpantau juga belajarnya. Mungkin cari partner belajar Mm-mm, yang mm-mm. sesuai tadi. Dia kan sebenarnya di matematika, kita carikan partner belajar matematika yang paling ini juga. Kalau bisa juga mungkin sesuai dengan Gen Z Betul, zaman sekarang ya. Gen Z zaman sekarang mungkin sebagian benar. besar pengennya online gitu kan. Awalnya kita cari partner yang memang sesuai dengan mereka. Oke, jadi thank you banget Ya, nih Bu Ani buat sharingnya gitu karena thank mungkin you juga di juga. sini Bapak Ibu yang mencari partner juga nih dalam belajar yang masih bingung wah anak saya mau mulai bisnis tapi ntar anak saya siapa yang ngajarin ya oke nah jadi pas banget karena kita menjelaskan tentang gimana sih si Notif bisa membantu memastikan orang tua tetap bisa fokus di bisnis anaknya juga bisa maksimal di akademiknya oke saya coba izin untuk Mm-mm. share gimana sih si Notif bisa membantu Bapak Ibu semua dalam fokus di bisnis dan anak-anak bisa maksimal. Kita putarkan video, bisa kita saksikan bersama. Sinotif adalah bimbingan belajar spesialis eksakta yang secara khusus bergerak di bidang matematika, fisika, dan kimia. Selama lebih dari 20 tahun, Sinotif terus mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan belajar siswa mulai dari tingkat SD hingga SMA. Bahkan sampai siswa yang sedang mempersiapkan semester awal mereka di tingkat universitas. Sinotif didirikan secara resmi pada tahun 2000 oleh Bapak Hindra Gunawan dan Bapak Antonius Kuswanto. Dua sosok yang telah mengabdi di dunia pendidikan sejak masa kuliah di Yogyakarta, melihat perlu adanya perbaikan kualitas pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru di Indonesia, maka berdirilah Sinotif yang kita kenal hingga saat ini. Jadi
Jadi boleh dua cara, boleh pakai yang ini, boleh pakai cara yang ini. Oke? Boleh dicoba dulu ya. 2025. Okay, so you're supposed to be read on the number, Claire. Brunei Darussalam. Ya, Yang cepetan. kita semua kalau bisa. Lagi. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai benar semua ya tadi ya. Entah kenapa kalau di Sinotif itu pembawaan dari materinya itu lebih mudah dicerna gitu. Guru-gurunya seru, fun, cara-cara yang asik, dan juga nggak bikin pusing lagi. Nah, kakak-kakak yang ngajar di Sinotif semuanya itu sangat amat baik dan sangat membantu. Sejak belajar di Sinotif, nilai matematika dan fisika saya meningkat sangat baik. Hingga dapat nilai 100 loh. Terima kasih kakak-kakak. Bersama Sinotif, belajar lain interaktif menjadi mudah dan menyenangkan. Oke, jadi seperti itu kira-kira Sinotif bisa membantu orang tua dan siswa. Mantap. Karena Sinotif sendiri jadi kepercayaan orang tua nih. Orang tua bisa pastiin anaknya nggak sulit lagi belajar matematika, fisika, dan kimia, kan yang menjadi momok nih bagi sebagian besar orang tua. Sehingga orang tua udah nggak usah stres lagi nih mikirin anaknya belajar. Karena mungkin udah lupa pelajarannya. Bahkan pelajaran kita nggak belajar ketika waktu ke sekolah zaman dulu gitu kan. Jadi orang tua bisa fokus pada bisnis ataupun karirnya. Dan Sinotif ini hadir sebagai sahabat siswa. Karena di siswa tuh pasti punya, kok kenapa harus begini sih, kenapa harus begitu. Nah itu konsepnya harus kita perbaiki di awal. Ketika udah konsepnya udah baik, orang tua pasti akan bebas stres dan bisa menikmati, enjoy nih masa-masa sekolah dengan nyaman, sehingga anak lebih percaya diri, sehingga bisa mendapatkan kemenangan kecil yang bisa relatif lebih baik kayak gitu. Nah, Sinotif sendiri ada 4 pilihan belajar gitu. Pertama ada Sinotif Diamond, adalah Sinotif private, jadi layanan kita private dan bergaransi uang kembali kayak gitu. Jadi ini cocok buat anak-anak yang mau private, mau punya bisa targetnya lebih tinggi gitu, kecepatan lebih tinggi, dia cocok di Diamond. Yang kedua ada Platinum. Nah, ini belajar semi private 3 sampai 5 siswa, belajar sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi mungkin mau bahas PR bisa, mau bahas ulangan bisa, mau materi yang lebih dulu ataupun materi yang kemarin juga bisa kayak gitu. Lalu juga kita ada Premier Gold. Nah, ini Gold ini adalah sistemnya klasikal. Jadi kita sistemnya kelas banyak 15 orang. Ini cocok buat teman-teman dari materi yang nasional kayak gitu kan. Jadi kita bahas secara, ada modul yang sistematis juga kayak gitu. Dan terakhir ada Premier Silver. Nah, ini buat anak-anak yang dirasa udah cukup mandiri nih. Jadi belajarnya bisa melalui website, dan kita juga ada aplikasinya juga yang bisa ditanya kapanpun dan dimanapun kayak gitu. Nah, jadi saya sendiri ada 4 pilar. Pertama, spesialis, gurunya emang ahli di bidangnya masing-masing. Jadi guru matematika, fisika, dan kimia itu spesialis di masing-masing kayak gitu. Jadi matematika itu udah emang guru matematika sendiri, fisika sendiri, kimia sendiri kayak gitu. Jadi seolah kita udah dapat 3 guru private gitu secara sendiri gitu. Nah, lalu sistematis belajarnya dari tingkat yang mungkin paling mudah, konsepnya dulu, terus soal yang mudah, yang sedang, sampai tingkat yang sulit. Jadi sehingga semuanya bisa belajar lebih efektif lagi. Lalu kita ada personalize, jadi belajar sesuai dengan kebutuhan dan karakter siswa. Karena setiap anak itu memiliki uniqueness masing-masing, memiliki karakter masing-masing. Jadi kita plotkan nanti kelasnya atau partner belajar atau gurunya sesuai dengan karakter mereka kayak gitu. Dan terakhir kita ada Limitless, kita ada tambahan belajar lewat website 100 Institute dan aplikasi Tanya Jawab Soal. Jadi bisa belajar, misalkan di rumah, bisa belajar secara mandiri kapanpun dari manapun. Kayak gitu. Nah, ini sebelum ending saya ada tutup dengan sebuah video. Waktu adalah hal yang paling berharga dan tidak bisa diulangi kembali. Ketika anak-anak menginginkan waktu kita untuk menemani belajar, kita terlalu sibuk bekerja. Begitu juga anak-anak. Waktu mereka sudah habis digunakan di sekolah, macet di perjalanan, hingga kegiatan sepulang sekolah. Jika kita mencintai anak kita pasti akan memberikan yang terbaik. Sinotif, bimbel live interaktif, teman terbaik menemani si kecil belajar kapan saja dan di mana saja. Dengan Sinotif Learning Method dan Continuous Improvement, Sinotif terbukti berhasil meningkatkan nilai siswa selama lebih dari 20 tahun. Karena waktu begitu berharga, bersama Sinotif, aku bisa memiliki waktu berkualitas bersama keluarga. Oke, jadi karena waktu itu sangat berharga, Bapak Ibu semua yang tadi mau mulai bisnis, bisa mulai dari sekarang. Jangan nunda-nunda lagi. Ataupun yang mau mencarikan tempat bimbingan belajar yang terbaik buat putra-putrinya, berikanlah Sinotif sebagai pilihan. Nah,
untuk Bapak Ibu semua yang udah hadir di webinar kali ini, kita akan berikan tes minat bakat secara gratis buat putra-putrinya. Jadi mungkin, anak saya cocoknya di apa ya? Cocoknya di apa ya? Nah, kita bisa berikan ini secara gratis buat Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Jadi mungkin biar nggak galau lagi, mau ngarahin anaknya kemana, ataupun anaknya juga tadi punya pilihan, tapi buat meyakinkan apa pilihan sudah cocok atau belum. Jadi kita bisa berikan tes minat bakat secara gratis. Dan ada kesempatan menarik dari Ibu Rani yang buat spesial nih buat yang hadir sebagai ini di hari ini menjadi Smooch Elite Community. Mungkin bisa jelaskan nih Bu Rani nih, gimana sih kalau mau join di community ini? Iya, terima kasih Mas Hafid. Tadi aku baru tahu berarti kelasnya ada yang private, ada yang rame-rame ya. Kayaknya anak aku Iya, sih butuhnya yang private soalnya dia bisa hilang fokus kalau rame-rame. Dan bisa full Inggris juga ya. bisa. Iya, oke. Ini untuk slide-nya yang ada di depan sekarang, tinggal di-scan aja barcode-nya. Ada bisa jadi follow afiliasi Shopee-nya Smooch, sama ada yang sebelah Join Now itu masuk WhatsApp grup komunitasnya Smooch Elite. Jadi di dalamnya nanti kita sering bikin event-event dengan pembicara-pembicara seperti financial consultant atau misalnya berbagi tentang tips jadi konten kreator atau berbagi tips menjadi eh, apa beauty, make up gitu. Jadi sering banget kita bikin event-event seperti itu. Jadi semoga ibu-ibu, bapak juga boleh sih nggak apa-apa mau join karena ini contoh ya ada tampilan komisi yang didapatkan kalau misalnya kita cuman nge-share link aja itu sebetulnya ada yang beli itu langsung masuk komisi ke kita. Aku juga udah lumayan banget komisi aku buat jajan-jajan, buat beli online. Jadi tanpa modal sama sekali ini bisa dapat diskon buat treatment sendiri, plus bisa sharing linknya ke teman-teman, itu dapat komisi lagi kalau teman-temannya ada yang beli gitu. Bisa ditaruh di sosmed kalian untuk mempromosikan tentang Smooch Beauty Bar gitu, terus temennya ada yang tertarik, terus ngambil linknya, ngambil vouchernya, langsung deh masuk komisinya. Gitu sih paling yang bisa aku bagikan supaya kalau teman-teman yang aku pengen mulai deh coba kecil-kecilan bisnis sendiri, ini solusi yang tepat gitu. Kita sering giveaway juga. Suka giveaway, dapat LM, dapat macam-macam deh, seru pokoknya. Semoga mau bergabung ya. Bisa menjadi solusi juga nih buat yang mau cari modal buat usahanya. Ini cara termudah. Sambil tadi belajar-belajar juga tadi ada belajar jadi konten kreator, jadi beauty seperti apa. Jadi banyak banget manfaatnya nih Bapak Ibu. Iya. Semua boleh scan sekarang barcode-nya sebelum saya tutup nih Bu. Oke, sudah di-scan Bapak Ibu? Oke. Nah, seperti janji saya di awal tadi, ada 3 orang yang yang menjadi pemenang untuk mendapatkan 3 voucher treatment. Sudah dipilih sama tim Sinotif dan Smooch. Ada 3 orang. Yang pertama boleh nanti setelah ini boleh chatting nomor WhatsApp-nya agar dikirimkan vouchernya. Pertama ada Bayu Utami. Oke, selamat buat ini Bapak atau Ibu nih Bayu Utami ini? Bapak atau Ibu Bayu Utami ini? Oke, yang kedua ada Ibu Dian dan yang ketiga ada Ibu Erin Priyana. Oke, boleh Bapak Ibu di chatting ke saya nomor WhatsApp-nya agar nanti dikirimkan voucher dari Smooch Beauty Clinic-nya. Oh, Beauty Bar salah. Nggak Oke, klinik, bar. Smooch Beauty Bar, iya. Oke. Tapi udah nggak salah ya Smooch-nya. Smooch-nya udah bener ya. Oke. Nah, mungkin sebelum penutup nih, kita akhirkan udah jam 11:03. Jadi boleh dari Bu Rani nih, mungkin kayak dikasih 1-2 patah kata untuk menyemangati nih Bapak Ibu semua yang mau memulai bisnis sekaligus mengurus anaknya. Oke, boleh silakan Bu Rani. Menyimpulkan aja deh ya paling ya. Yang penting adalah jangan pengen semuanya dikerjain sendiri karena kita manusia yang butuh bantuan dari orang lain. Jadi support system itu penting, cari bantuan, cari support dari sekitar kita. Terus mulai bisnis itu memang tidak mudah, tapi kalau kita tidak mulai sekarang, kapan dong mulainya? Kalau bukan kita yang mulai duluan gitu. Terus
lagi ya, jangan patah semangat karena bisnis aku aja udah 14 cabang ini juga tadinya sebetulnya sudah sempat 18 cabang. Cuman pandemi berguguran, tapi selalu apapun yang memang eh, udah dikehendaki untuk dilepas dari kita, percaya bahwa itu nanti akan digantikan dengan suatu hal yang lebih baik. Gitu. Semangat semuanya, parents. Oke, jadi semangat ya Bapak Ibu semuanya mau memulai bisnis sekaligus juga mendidik anak dengan baik, pastikan dari prioritasnya, terus juga pasti jangan tetap semangat. Kadang yang namanya masa depan kita gak ada yang tahu, gitu. Ya, mungkin kayak kalau tadi sharingnya ada pandemi, ada Yes. apa gitu kan. Tapi kalau Ya, kita awal dengan semangat pasti bisa berjalan baik. Oke, terima kasih Bu Rani tuh. buat kesempatan yang kali ini gitu. Terima Ilmunya banget kasih Mas bermanfaat banget Hafiz, gitu Mas kan. Risa. Bisa menjawab banyak Nah, juga pertanyaan dari Bapak Ibu semua yang hadir di pagi ini dan terima kasih juga buat Bapak Ibu semua yang sudah hadir di webinar edukasi sensitif di pagi ini dan jangan lupa juga nih mungkin bisa stay tune juga di IG-nya Sinotif karena nanti ada webinar-webinar menarik lagi yang akan kita hadirkan di minggu-minggu berikutnya. Pastikan stay tune terus dan sampai jumpa di webinar edukasi sensitif di kesempatan lainnya. Selamat berakhir pekan dan selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu happy semua. weekend, bye. Thank you.